Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai Islam, ilmu, kebudayaan, dan kearifan lokal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maratina Syahdayana dengan NIM 202111381. Definisi Islam. Secara bahasa, Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata asalmu yang berarti damai atau perdamaian, aslama yang berarti taat atau berserah diri, istaslama yang berarti berserah diri, salim yang berarti bersih dan bersuci, dan salam yang berarti selamat atau keselamatan. Nah, dalam hadis, Rasulullah pernah menjelaskan arti Islam. Hadis tersebut terkenal sebagai hadis Jibril. Mengapa demikian? Karena saat itu, malaikat Jibril dengan wujud laki-laki datang dan menemui Rasulullah. Malaikat Jibril yang bertanya tentang Islam dan meminta penjelasan pada Rasulullah sebagai berikut. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Pada dirinya tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir, namun tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk di dekat Nabi Muhammad SAW, dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Dia berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Definisi ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Masdar dari alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Sementara itu, secara istilah ilmu diartikan sebagai idraku syai bi haqiqati yang berarti mengetahui sesuatu secara hakiki. Ilmu itu sejenis dengan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, dan sistematisasinya menggunakan metode tertentu yang meliputi studi, observasi, dan eksperimen. Definisi kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil dari sebuah cara hidup yang terbentuk dari berbagai macam unsur yang rumit, seperti agama, politik, ekonomi, sosial, bahasa, seni, dan lain-lain. Kebudayaan merupakan sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Definisi kearifan lokal. Kearifan berasal dari kata arif atau wisdom yang berarti kebijaksanaan dan lokal yang artinya setempat. Kearifan lokal atau wisdom lokal dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Jadi, kearifan lokal adalah pandangan hidup atau hidup oleh masyarakat lokal yang merupakan hasil proses adaptasi turun-temurun dalam periode yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Pandangan Islam terhadap kebudayaan dan kearifan lokal.
Islam hadir sebagai agama bukan di ruang yang hampa budaya dan kearifan lokal. Sejarah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan misi pun menjadi saksi atas hal tersebut. Kehadiran Rasulullah di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah saat itu yang sudah memiliki banyak kebudayaan dan kearifan lokal tidak serta-merta meninggalkan bahkan memberengus budaya dan kearifan lokal yang berlaku di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghapus seluruh adat dan budaya masyarakat Arab yang ada sebelum datangnya Islam. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang budaya-budaya yang mengandung unsur syirik seperti pemujaan terhadap leluhur dan nenek moyang dan budaya-budaya yang bertentangan dengan adab-adab Islami. Jadi kesimpulannya adalah, selama adat itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, silahkan melakukannya. Namun jika bertentangan dengan ajaran Islam, seperti memamerkan aurat pada sebagian pakaian adat daerah, atau budaya yang berbau syirik, atau memiliki asal-usul ritual syirik dan pemujaan atau penyembahan kepada dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan selain Allah, maka budaya itu hukumnya haram. Islam terhadap kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Saat Islam datang, masyarakat Indonesia telah memiliki kebudayaan yang mengandung nilai-nilai yang bersumber pada keyakinan animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Ajaran Islam dan budaya Indonesia khususnya di Jawa justru saling terbuka untuk berinteraksi dalam praktik kehidupan masyarakat. Sikap toleran terhadap budaya lama yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Jawa ternyata cukup berhasil. Para wali membiarkan budaya lama tetap hidup, tetapi diisi dengan nilai-nilai keislaman. Nah, berikut contoh Islam yang menyatu dengan budaya dan kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama ada Menara Kudus. Sunan Kudus melakukan dakwah Islam secara bijaksana. Hasil dakwahnya sangat luar biasa. Penduduk setempat yang dahulunya pemeluk taat ajaran Hindu-Buddha beralih memeluk ajaran Tauhid Islam. Kunci sukses Sunan Kudus terletak pada kemampuannya melakukan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang sudah punya budaya mapan. Yang kedua adalah wayang kulit. Wayang kulit merupakan produk budaya yang telah ada sebelum Islam berkembang di Pulau Jawa. Namun sejak Islam datang dan disebarkan, wayang telah mengalami perubahan. Budaya keislaman dalam wayang kulit tidak hanya dijumpai pada wujudnya, tapi juga pada istilah-istilah dalam bahasa pendalangan, bahasa wayang, nama tokoh wayang, dan lakon atau cerita yang dipergelakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.